Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita warung soto babat di Tulung Agung. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran Tulung Agung, ada warung soto sederhana yang berdiri di samping jalan kampung. Warung itu milik seorang wanita paruh baya bernama Bumina. Usianya 45 tahun, tubuhnya mungil, kulitnya mulai keriput terkena matahari dari asap dapur, tapi semangatnya seperti tak pernah padam. Setiap pagi, Bumina sudah sibuk di dapur. Tangan-tangannya lincah memotong babat merebus kaldu, menyiapkan sambal dan perasan jeruk nipis. Ia selalu percaya bahwa kesabaran dan kerja keras akan membuahkan hasil. Tapi kenyataan berkata lain. Warungnya selalu sepi, paling banyak hanya 3 atau 4 pembeli dalam sehari. Padahal ia memasak dengan hati, resepnya warisan almarhum ibunya yang dulu juga tukang soto. Mungkin belum rezeki, begitu katanya pada suaminya, Pak Anang, yang setia menemaninya dari pagi sampai malam meski penghasilan kadang tak cukup buat bayar listrik. Namun diam-diam, ada rasa iri yang mulai tumbuh di hati Bumina. Di ujung jalan, hanya sekitar 200 meter dari warungnya, berdiri warung soto milik Bu Dewi. Warung itu selalu ramai. Mobil dan motor berderet di depannya. Bahkan ada yang rela antre. Padahal menurut Bumina, sotonya biasa saja, kaldunya encer, dan babatnya bau amis. Entah kenapa, orang-orang lebih suka ke sana, gumam Bumina suatu sore sambil melipat celemek. Hanya 1 mangkuk soto yang terjual hari itu. Ia duduk, memandang jalan melihat warung Bu Dewi yang masih dipadati orang. Bahkan menjelang maghrib, Pak Anang mencoba menenangkan. Sabar Mi, namanya rezeki nggak usah dibandingin. Mungkin nanti juga giliran kita. Tapi sabar ada batasnya. Bumina merasa seperti dihina setiap kali melihat keramaian di warung sebelah. Belum lagi para tetangga yang mulai membanding-bandingkan. Ada yang nyeletuk, coba sotonya kayak Bu Dewi mungkin ramai tuh. Komentar itu menusuk. Padahal Bumina tahu benar rasanya lebih enak. Tapi apa daya, dunia tak selalu adil bagi orang yang hanya mengandalkan kerja keras. Suatu malam, saat mereka sedang membereskan warung, datang seorang pelanggan lama, Pak Bejo, seorang lelaki tua yang suka ngobrol ngalor ngidul. Ia memesan segelas teh manis dan mulai bercerita tentang tempat angker di balik hutan kecil dekat Gunung Budek. Katanya, ada orang-orang yang minta kekayaan di situ. Cuma ya, harus kuat mental. Ada syaratnya, kata Pak Bejo sambil menyeruput. Syarat apa Pak? Tanya Bumina setengah bercanda. Pak Bejo tertawa kecil, biasalah. Yang beginian pasti butuh tumbal. Tapi katanya kalau berhasil warung bisa langsung laris. Dagangan habis tiap hari. Bumina diam. Matanya menatap kosong ke arah dapur. Cerita itu awalnya hanya dianggap angin lalu. Tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan wajah Bu Dewi dan keramaian warungnya terus muncul di kepalanya, seakan mengejek. Beberapa hari kemudian, Bumina mulai berubah. Ia jadi pendiam, lebih sering melamun. Ia mulai mencari tahu soal tempat yang disebut Pak Bejo. Diam-diam, ia bahkan menanyakan arah menuju hutan di belakang Gunung Budhek Pak Anang. Mulai curiga, tapi tidak berani bertanya. Sampai suatu malam, Bumina berkata dengan nada serius, Mas, aku capek. Kita kerja siang malam tapi tetap miskin. Kalau ada cara lain, asal kita bisa sukses, aku mau coba. Pak Anang terkejut. Maksudmu cara apa? Pesugihan. Gila kamu, Mina. Itu urusannya bukan cuma dunia, itu urusan akhirat juga. Bumina menatap mata suaminya dalam-dalam. Tapi kalau kita terus begini, kita akan mati miskin. Anak kita nggak bisa sekolah, rumah kita bisa dijual. Aku nggak mau mati sia-sia, Mas. Aku mau coba. Pak Anang tak langsung menjawab. Tapi malam itu, angin terasa dingin.
seperti ada sesuatu yang mendengarkan dari balik kegelapan. Dan disinilah semua dimulai. Malam Jumat Kliwon datang dengan sunyi yang aneh. Angin bertiup pelan tapi menusuk tulang. Bulan separuh muncul malu-malu di balik awan, seolah tak mau menyaksikan apa yang akan terjadi. Bu Mina mengenakan pakaian serba hitam. Pak Anang, meski ragu, ikut mengenakan jaket tebal dan sarung. Mereka keluar rumah diam-diam, hanya membawa senter kecil dan sesajen sederhana. Nasi tumpeng kecil, telur rebus, rokok kretek, dan segelas kopi pahit. Semua dibungkus dalam kain putih dan dimasukkan ke dalam keranjang rotan tua. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil di balik perbukitan dekat Gunung Budeg. Sepanjang jalan, hanya suara jangkrik dan langkah kaki yang terdengar. Pohon-pohon tinggi menjulang, seperti penjaga yang tak ramah. Semakin masuk ke dalam hutan, udara terasa semakin berat. Akhirnya mereka sampai di sebuah batu besar yang bentuknya menyerupai wajah manusia. Batu itulah yang menurut cerita disebut Watun Jerit. Konon dulu ada perempuan hamil yang dibunuh di tempat itu dalam ritual pesugihan. Tangisnya masih terdengar kadang-kadang saat malam sunyi. Bu Mina meletakkan sesajen di atas batu itu. Mereka berlutut dan menunduk. Tak lama, angin berhenti. Benar-benar berhenti. Udara tiba-tiba seperti membeku. Dari balik semak terdengar suara langkah kaki. Pelan, berat, tapi teratur. Kemudian muncul sosok hitam tinggi besar. Wajahnya tak terlihat. Ia mengenakan jubah panjang yang menjuntai ke tanah. Suaranya berat dan bergema meski ia tak membuka mulut. Kau datang mencari kekayaan. Bu Mina menggigit bibir, mencoba menahan gemetar. Ia mengangguk pelan. Iya, saya ingin warung saya ramai, saya ingin sukses. Apa kau siap membayar harganya? Pak Anang menoleh ke istrinya, berharap ia berubah pikiran. Tapi Bu Mina hanya menatap ke depan, matanya tajam. Saya siap. Sosok itu menjentikkan jarinya dan api kecil menyala di udara, melayang di antara mereka. Pilih tumbal pertamamu. Ia harus manusia hidup. Tubuh dan jiwanya akan kuambil. Maka keberuntunganmu akan datang. Bu Mina terdiam beberapa saat. Lalu, dengan suara yang hampir tak terdengar, ia menyebut satu nama. Bu Murti. Pak Anang menoleh cepat, kaget luar biasa. Mina, kamu serius? Bu Mina tidak menoleh. Ia tetap menatap api yang berputar-putar di udara. Bu Murti adalah tetangga mereka. Seorang janda tua yang tinggal sendirian dan sedang sakit keras. Sudah sebulan terbaring di rumahnya tanpa ada yang merawat. Banyak yang bilang, tinggal menunggu waktu. Dia sudah sekarat, Mas. Ini lebih baik daripada ambil orang lain yang sehat, ujar Bu Mina pelan. Pak Anang menelan ludah. Ada rasa mual yang naik ke tenggorokan, tapi ia tidak bisa berkata-kata lagi. Perjanjian telah dimulai. Sosok itu menghilang begitu saja, menyisakan bau anyir yang menusuk. Angin kembali berhembus, kali ini membawa aroma amis seperti darah lama yang mengering. Malam itu mereka pulang tanpa berkata-kata. Keesokan harinya, kabar duka menyebar di kampung. Bu Murti ditemukan meninggal di rumahnya. Wajahnya pucat, matanya terbuka dan mulutnya menganga seperti ingin berteriak. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda kejang. Sudah tua dan sakit, mungkin ajalnya memang datang, kata warga. Tapi Bu Mina tahu, ini bukan ajal biasa. Yang aneh, sejak hari itu, warungnya berubah drastis. Seperti sulap, pembeli berdatangan sejak pagi. Bahkan, sebelum warung dibuka, sudah ada yang antre. Bu, sotonya mantap, babatnya bersih, kaldunya gurih, kata seorang pengunjung yang datang dari kota. Warung Bu Mina makin ramai, uang mengalir. Ia bisa membeli kulkas baru, mengganti meja-meja tua, bahkan mengecat ulang dinding warung yang sebelumnya penuh bekas asap dapur. Orang-orang mulai bertanya-tanya, kok bisa tiba-tiba laris banget ya, padahal dulu sepi. Bu Dewi, pesaing lamanya, mulai merasa ada yang janggal. Pelanggannya satu persatu pindah ke warung Bu Mina. Bahkan pelanggan tetapnya juga ikut-ikutan.
Entah kenapa saya kok nggak doyan soto di sini lagi ya, ujar salah satu langganan Bu Dewi sebelum pindah ke warung seberang. Bu Dewi curiga. Ia mulai mendengar bisik-bisik dari warga lain tentang perubahan drastis Bu Mina. Tapi tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Hanya 1-2 orang yang menyebut, mungkin Bu Mina main cara-cara kotor. Sementara itu, malam demi malam, Bu Mina mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap tengah malam, ia mendengar suara langkah kaki di belakang dapur. Seperti langkah seseorang yang menyeret kaki. Kadang disertai suara batuk berat dan helaan napas. Mirip seperti suara Bu Murti dulu ketika sakit. Kadang peralatan masak jatuh sendiri. Sendok bergeser, panci bergoyang. Dan suatu malam ia melihat bayangan perempuan berdiri di sudut dapur. Hanya diam memandangi kompor. Bu Mina memejamkan mata. Berkata dalam hati, ini harga yang harus kubayar. Tidak apa-apa, semua demi rezeki. Namun ia tidak tahu bahwa harga itu akan terus naik. Sudah 2 minggu berlalu sejak kematian Bu Murti. Warung Bu Mina kini tak pernah sepi. Bahkan pada hari biasa pembeli berdatangan seperti hari pasar besar. Jalan kampung yang biasanya sepi kini ramai oleh suara motor dan mobil parkir. Orang-orang mulai memanggilnya dengan sebutan baru, soto babat legendaris Bu Mina. Tapi di balik senyuman dan tumpukan uang yang masuk setiap hari, Bu Mina menyimpan sesuatu yang tak bisa ia ceritakan ke siapapun. Setiap malam, mimpi-mimpinya makin buruk. Ia melihat Bu Murti berjalan perlahan ke arahnya, membawa mangkuk soto yang berisi darah. Wajahnya pucat, kulitnya penuh bercak hitam dan matanya kosong. Dan bukan hanya itu, Pak Anang juga mulai terganggu. Ia sering duduk melamun lama di dapur. Kadang bicara sendiri seperti orang linglung. Mina, kamu yakin ini semua cuma tumbal 1 kali? Tanya Pak Anang suatu malam, saat angin kencang mengguncang jendela rumah mereka. Bu Mina, yang sedang menghitung uang di atas meja hanya terdiam. Aku mimpi buruk terus. Seperti ada yang datang menagih. Lanjut Pak Anang, suaranya mulai gemetar. Bu Mina menarik napas dalam. Aku juga dengar, semalam panci di warung jatuh sendiri, padahal tak ada siapa-siapa. Pak Anang memejamkan mata. Mungkin kita sudah melangkah terlalu jauh. Tepat saat itu, lampu rumah mereka padam. Semuanya menjadi gelap. Dari arah belakang rumah terdengar suara gesekan, seperti benda berat yang diseret di lantai. Pak Anang menyalakan senter. Mereka berjalan perlahan menuju dapur. Di sana mereka melihat panci besar terguling ke lantai dan di dalamnya penuh lendir kehitaman yang baunya menyengat seperti bangkai. Bu Mina mundur menahan muntah. Lalu tiba-tiba suara itu terdengar. Tumbal berikutnya. Suara berat bergema seperti berasal dari dinding. Mereka saling menatap, tak mampu berkata-kata. Bu Mina terjatuh terduduk, tangannya gemetar. Apa maksudnya? Kita sudah kasih Bu Murti, serunya panik. Kekayaan hanya bisa bertahan dengan darah. Suara itu menghilang. Tapi aroma amis dan hawa dingin tetap menggantung di udara. Sejak malam itu, kegelisahan mulai tumbuh di rumah mereka. Setiap hari wajah Bu Mina semakin pucat. Matanya mulai terlihat cekung. Namun ia tetap berjualan seperti biasa, pura-pura kuat di hadapan pelanggan. Dalam hatinya ia tahu, perjanjian itu belum selesai. Ia dan Pak Anang pun mulai bertengkar soal siapa yang seharusnya jadi tumbal berikutnya. Tapi mereka tak tega memilih siapapun. Semakin hari mereka makin tertekan, seolah hidup dengan bayangan maut yang selalu membuntuti dari belakang. Bu Mina mencoba menolak. Ia berkata dalam hati bahwa cukup 1 tumbal. Tapi pada malam Jumat, berikutnya suara itu datang lagi dalam mimpinya. Kali ini lebih jelas, lebih mengerikan. Kalau engkau tak memberi tumbal, maka kau sendiri yang akan kuambil. Pagi harinya Bu Mina jatuh pingsan di dapur. Ia mengigau saat bangun, menyebut nama-nama warga sekitar, seperti orang yang sedang memilih. Pak Anang membawanya ke tukang pijat urut dan dukun kampung, tapi tak ada yang bisa menyembuhkan. Berita mulai beredar bahwa Bu Mina kesurupan. Beberapa tetangga mulai menjauh. Bahkan ada yang percaya bahwa warungnya panas.
karena memakan tumbal. Tapi tetap saja, orang-orang tetap datang karena sotonya entah kenapa makin enak. Lebih gurih, lebih harum, lebih nikmat dari sebelumnya. Padahal Bu Mina sendiri sudah kehilangan selera makan. Di tengah kekacauan itu, Bu Dewi datang diam-diam ke warung. Ia melihat keanehan dari dekat. Aroma sotonya memang menggoda, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat Bu Mina menyendok babat dari panci, Bu Dewi seperti melihat bayangan tangan lain menyentuh sendok dari dalam panci. Sekilas saja, tapi cukup membuatnya ketakutan. Ia tak jadi makan. Ia langsung pulang, dan malam itu ia mimpi didatangi Bu Mina dengan wajah hangus dan tubuh terbakar, memaksa dirinya untuk ikut. Keesokan harinya, Bu Dewi mendatangi Mbah Suro, dukun, tua yang tinggal di desa sebelah. Mbah Suro hanya mendengar sebentar, lalu berkata pelan, "Warung itu tidak didampingi leluhur, tapi ditunggui iblis kelaparan. Tidak lama lagi, mereka akan dimakan hidup-hidup." Malam pun datang lagi. Hujan, teras turun, petir menyambar-nyambar seperti mengguncang langit. Di dalam rumah, Bu Mina terduduk di sudut ruang tengah. Tubuhnya gemetar. Pak Anang berdiri di sampingnya, berkeringat dingin meski udara dingin menusuk. Panci di dapur bergoyang sendiri. Api, kompor tiba-tiba menyala tanpa disentuh. Dan dari dinding, muncul bayangan hitam besar yang melayang pelan ke arah mereka. Waktumu habis, lalu semuanya menjadi gelap. Hujan masih mengguyur Tulungagung sejak sore, seolah langit tak ingin berhenti menangis. Suasana desa menjadi suram. Jalanan lengang, hanya sesekali motor lewat sambil mengebut, menghindari genangan air. Di rumah Bu Mina, suasana jauh lebih mencekam. Setelah kemunculan sosok hitam di dapur malam itu, Bu Mina dan Pak Anang nyaris tak tidur. Mereka duduk berdampingan di ruang tamu. Hanya diterangi lampu minyak karena listrik mati sejak petir menyambar gardu listrik di ujung jalan. Bu Mina semakin kurus. Matanya merah, kantung matanya gelap. Di wajahnya terlihat jelas, ia ketakutan. "Mas, ku nggak kuat lagi," ucapnya pelan. Pak Anang menoleh, matanya juga sembab. "Lalu, mau bagaimana? Kita tak bisa mundur, Mi. Kita sudah tanda tangan perjanjian yang tak bisa dihapus." Bu Mina menggigit bibirnya, menahan tangis. "Aku pernah dengar Mbah Suro bisa bantu. Dukun sepuh dari kampung sebelah, katanya pernah membebaskan orang dari jerat pesugihan," kata Pak Anang dengan suara lirih. "Kalau kita ketahuan mau kabur dari perjanjian, bukannya malah ditarik lebih cepat?" tanya Bu Mina. Pak Anang tidak menjawab. Ia tahu istrinya benar, tapi mereka sudah kehabisan pilihan. Satu-satunya cara yang bisa mereka pikirkan adalah mengelabui makhluk itu. 3 hari kemudian, Pak Anang datang ke rumah Mbah Suro. Lelaki tua itu sudah menunggu di beranda rumahnya, duduk bersila di atas tikar pandan. Ia tampak tenang, seperti sudah tahu kedatangan tamunya. "Kau datang bukan doi minta kekayaan," kata Mbah Suro tanpa perlu ditanya. Pak Anang langsung berlutut. "Mbah, tolong saya dan istri saya. Kami sudah terlanjur melakukan perjanjian, Ki. Sekarang kami dikejar tumbal berikutnya." Mbah Suro menatapnya lama. Perjanjian dengan mereka tak bisa dihapus, tapi bisa dialihkan. Pak Anang mengernyit. "Dialihkan? Maksudnya?" "Kau harus menukar nyawa yang telah ditentukan. Mereka hanya peduli pada darah dan jiwa, tapi hati-hati. Jika mereka tahu kau menipu, mereka akan mengambil 2 kali lipat." Pak Anang diam. Keringat dingin membasahi punggungnya. "Siapa yang bisa jadi tumbal pengalihan itu, Mbah?" Mbah Suro menggeleng. "Aku tidak menentukan. Tapi kau harus tahu, kalau kau mengorbankan orang yang tidak bersalah, kau akan menanggung dosanya seumur hidup, dunia dan akhirat." Pak Anang pulang dengan pikiran kacau. Hatinya digerus rasa bersalah dan ketakutan. Tapi malam itu, Bu Mina mengambil keputusan yang bahkan tak ia sangka. "Bu Dewi." Suara Bu Mina terdengar dingin. Pak Anang menoleh. "Apa, Bu Dewi?" ulang Bu Mina. "Dia yang merebut semua pelanggan kita dulu. Dia yang membuat kita seperti ini. Sekarang, dia gantian jadi tumbal."
Pak Anang menatap istrinya lekat-lekat. Ini bukan Bumina yang ia kenal. Dulu istrinya lembut, penyayang, pekerja keras. Tapi kini matanya seperti milik orang lain. Dingin, kosong, penuh dendam. Mina, jangan. Kita ini yang salah. Kita yang memilih jalan ini. Bu Dewi nggak ada urusan. Tapi Bumina sudah tak peduli. Ia sudah terlalu dalam. Ia merasa bahwa hanya dengan menyelesaikan satu tumbal lagi, hidup mereka bisa kembali tenang. Malam Jumat Kliwon berikutnya. Di depan Watun Jerit, tempat mereka dulu membuat perjanjian, Bumina kembali datang. Kali ini sendiri ia membawa sesajen dan sehelai rambut yang diambil, diam-diam dari warung Bu Dewi, saat ia pura-pura membeli gorengan seminggu lalu. Ia tahu, identitas tumbal bisa dikenali dari potongan tubuh, rambut, atau pakaian. Angin malam berhembus aneh. Aroma dupa dan tanah basah bercampur di udara. Dan saat jam menunjukkan pukul 12 malam, sosok hitam itu kembali muncul dari balik pepohonan. Sudah kau bawa pengganti tumbal? Bumina mengangguk sambil menyodorkan rambut itu. Kau yakin ini yang kau pilih? Bumina mengangguk sekali lagi. Meski dalam hati ia mulai gemetar. Sosok itu mengambil rambutnya, lalu menghilang tanpa suara. Tidak ada api melayang, tidak ada suara gemuruh. Hanya dingin yang membekukan kulit. Bumina pulang dengan hati sedikit lega. Ia yakin ini adalah akhir dari mimpi buruknya. Keesokan harinya Bu Dewi masih sehat. Tidak ada kabar kematian. Tidak ada tanda-tanda aneh. Warungnya buka seperti biasa. Justru yang terjadi adalah Pak Anang menghilang. Ia tidak ada di rumah saat pagi. Sepedanya masih terparkir. Pakaian masih tergantung. Tapi ia tidak ditemukan di mana-mana. Warga sudah membantu mencari ke sawah, sungai, bahkan ke pasar. Tapi tidak ada jejak sama sekali. Bumina panik. Ia menangis berteriak-teriak, menyalahkan makhluk itu. Tapi malam harinya ia mendapat jawabannya. Di ruang tamu saat ia sendirian, radio tua yang sudah lama mati tiba-tiba menyala sendiri. Suara Pak Anang terdengar dari dalam radio, pelan dan penuh rasa sakit. Maaf Mina, aku yang ditukar. Mata. Bumina membelalak. Ia menjatuhkan gelas di tangannya. Darah mengalir dari telapak kakinya yang menginjak pecahan kaca. Tapi ia tidak peduli. Ia merangkak ke radio memukul-mukulnya. Tidak, aku sudah kasih tumbal. Kenapa dia yang kau ambil? Dari speaker radio, suara makhluk itu terdengar berat dan menggelegar. Kau berani menipu, maka kau yang akan kehilangan lebih dari yang kau tawar. Malam itu, Bumina pingsan. Dan sejak hari itu, warung sotonya mulai kembali sepi. Tapi bukan karena orang tidak suka lagi. Melainkan karena kabar telah tersebar. Bumina gila. Desa itu mulai berubah. Setelah kepergian Pak Anang yang misterius, warga menjadi resah. Setiap malam suara tangisan dari rumah Bumina terdengar sampai ke gang depan. Kadang terdengar seperti isak manusia, kadang seperti rintihan hewan yang sekarat. Warung yang dulu ramai sekarang terlihat seperti bangunan mati. Lonceng pintunya berkarat, panci-panci di dapur penuh kerak. Aroma soto yang dulu menggoda kini berganti menjadi bau anyir dan bau busuk yang menusuk hidung. Namun, anehnya, Bumina tetap datang ke warung itu setiap pagi. Dengan langkah menyeret, rambut acak-acakan, dan tatapan kosong, ia membuka warung. Hanya untuk duduk seharian memandangi pintu. Kadang ia bicara sendiri. Kadang ia menyendok kuah kosong dari panci yang tak lagi dipanaskan. Warga mulai khawatir, tapi tak ada yang berani mendekat. Sudah gila dia itu, kata seorang tetangga. Katanya tiap malam dia ngobrol sama suaminya yang sudah hilang, timpal yang lain. Aku dengar dari rumahnya, dia menyebut nama Bu Murti terus, bisik seorang ibu sambil memeluk anaknya. Bumina seperti hidup di dua dunia. Ia menunggu sesuatu atau seseorang datang kembali. Pada malam Jumat Kliwon, kejadian aneh kembali terjadi. Lampu-lampu rumah warga padam serentak pada pukul 2 dini hari. Angin berembus keras, dan dari warung Bumina terdengar suara tertawa, jengyepo dan manusia. Bukan satu, tapi banyak.
Tertawa panjang dan serak bercampur dengan suara-suara aneh seperti tulang-tulang beradu dan mangkuk pecah. Bu Dewi, yang rumahnya bersebelahan, mengintip dari balik tirai. Matanya membelalak. Di dalam warung, ia melihat Bu Mina berdiri di atas meja, mengenakan pakaian serba putih, memegang sendok besar, dan menari perlahan sambil berbisik-bisik. Di sekelilingnya, bangku warung terisi oleh bayangan hitam. Siluet tubuh duduk diam, seperti sedang menikmati soto buatan Bu Mina. Tapi tak satu pun dari mereka adalah manusia. Esok harinya, kabar tentang itu menyebar cepat. Para warga akhirnya sepakat memanggil Mbah Suro. Sang dukun tua itu datang dengan sebatang tongkat bambu kuning dan mata yang tajam penuh pengalaman. Saat sampai di depan warung Bu Mina, Mbah Suro langsung berkata lirih, "Tempat ini bukan warung lagi, tapi pintu pemanggil arwah." Beberapa warga mundur ketakutan. Mbah Suro masuk sendiri ke dalam. Ia membawa kendi berisi air bunga, seikat daun kelor, dan selembar kain putih dengan rajah kuno. Di dalam, Bu Mina duduk diam. Tapi wajahnya bukan wajah Bu Mina. Kulitnya pucat kehijauan, matanya hitam penuh, dan bibirnya membiru. "Kenapa kau ganggu aku, Suro?" Suara Bu Mina keluar, tapi bukan dengan nada miliknya. Suaranya dalam, berat, dan bergema. Mbah Suro berdiri, tegap, "Karena kau telah menyalahgunakan perjanjian leluhur. Kau memberi makan mereka yang tak berhak diberi makan." Sosok dalam tubuh Bu Mina tertawa. Dia sendiri yang datang. Dia yang menawarkan tumbal. Kami hanya mengambil janjinya. Sekarang sudah waktunya dia dibebaskan, kata Mbah Suro sambil menaburkan air bunga ke arah Bu Mina. Tiba-tiba, jeritan panjang menggema di seluruh rumah. Semua kaca jendela pecah. Udara menjadi panas. Panci-panci beterbangan dan kursi roboh. Sendiri tubuh Bu Mina melayang ke udara, lalu terjatuh keras ke lantai. Seketika itu juga suasana sunyi. Warung menjadi dingin seperti tak pernah dihuni. Mbah Suro menarik napas panjang. Sudah selesai, namun ia tahu belum sepenuhnya berakhir. 3 hari kemudian, Bu Mina ditemukan duduk di belakang warung, memeluk lutut, menatap kosong ke tanah. Ia tidak mengenali siapa-siapa, tidak bisa bicara, tidak bisa makan, hanya duduk dan menggigil. Dokter bilang ia terkena trauma berat. Tapi Mbah Suro berkata, jiwanya tidak utuh, separuhnya telah dibawa. Warung soto babat itu kini kosong, tak ada yang berani membelinya. Bahkan untuk dijadikan tempat tinggal pun tak ada yang mau. Namun setiap malam Jumat Kliwon, warga yang lewat depan warung itu masih suka mendengar suara sendok beradu dengan mangkuk, aroma soto tercium samar-samar di udara, dan suara perempuan menyanyikan tembang Jawa. Sendu menggema lalu menghilang. Warung itu kini mendapat nama baru dari warga, Warung Tumbal. Dan legenda pun hidup, diceritakan dari generasi ke generasi tentang Bu Mina, soto babatnya yang nikmat, dan harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang datang terlalu cepat. Tahun telah berganti, desa itu telah berubah. Jalan utama kini sudah diaspal halus, warung-warung modern mulai bermunculan, dan anak-anak muda lebih sering terlihat bermain ponsel daripada membantu orang tua di ladang. Namun, ada satu hal yang tetap tidak berubah. Warung Bu Mina, bangunan tua itu masih berdiri di ujung gang, seolah dilupakan oleh waktu. Dindingnya mengelupas, jendela kayunya sudah reyot, dan pintunya selalu terkunci, meski tak pernah dipasang gembok. Warga menyebutnya rumah mati. Tapi tidak semua orang percaya cerita lama tentang pesugihan, tumbal, dan makhluk halus. Termasuk seorang anak muda bernama Raka, cucu jauh dari keluarga Pak Anang. Raka baru pulang dari Jakarta setelah menyelesaikan kuliah. Ia anak kosan, anak logis, percaya teknologi dan akal sehat. Saat mendengar warung peninggalan keluarganya terbengkalai, ia langsung berpikir, sayang sekali tempat strategis begini dibiarin kosong. Ibu, Raka mau bersihin warung itu. Mau coba dipakai lagi.
Mungkin bisa jadi kafe atau angkringan. Katanya pada ibunya yang dulu sempat dibawa pergi dari desa sejak kejadian hilangnya Pak Anang. Sang ibu memucat, "Raka, jangan pernah buka tempat itu lagi. Tapi itu milik keluarga kita. Masa dibiarkan hancur? Lagian semua cerita itu cuma mitos kan?" Ibunya hanya bisa menangis, ia tak pernah mau menceritakan masa lalu secara utuh. Hanya berpesan satu hal, "Kalau kamu tetap ke sana, jangan tinggalkan apapun yang menyala saat kamu pergi." Raka mengangguk, walau tak paham maksudnya. Hari itu, Raka kembali ke warung tua. Ia membawa alat bersih-bersih, sarung tangan, senter, dan semangat penuh. Pintu warung dibukanya perlahan. Bunyi engselnya seperti lolongan tua yang belum dilepas sejak puluhan tahun. Di dalam gelap, bau lembab menusuk. Tapi tidak ada tikus. Tidak ada sarang laba-laba, aneh. Justru seperti tempat yang masih dihuni. Raka menyalakan lampu senter dan mulai membersihkan. Ia menemukan beberapa mangkuk tua, sendok aluminium, bahkan panci besar yang masih utuh meski berkarat. Saat masuk ke dapur belakang, ia menemukan sebuah lemari kecil terkunci. Rasa penasaran muncul. Ia congkel pakai obeng, dak krika. Di dalamnya ada sebuah buku catatan tua, lusuh, dengan sampul kulit hitam. Tanpa pikir panjang, Raka membukanya. Halaman pertama, tulisan tangan dengan huruf miring-miring. Perjanjian ini tidak boleh dilanggar. Setiap darah yang mengalir akan menjadi pelayan. Setiap jiwa yang dikorbankan akan menjadi bagian dari kekayaan. Wajah Raka menegang. Ia membalik halaman berikutnya. Di situ tertulis daftar nama dengan tanggal. Ada satu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Bu Murti 2011, Anang 2012, Mina 2013. Ini apa? Tiba-tiba senter Raka berkedip. Suhu ruangan turun drastis. Ia merasa ada napas dingin di belakang telinganya. Sudah, datang lagi yang baru. Suaranya seperti bisikan dari perut tanah. Raka membalikkan badan cepat. Tapi tak ada siapa-siapa. Ia panik. Ia ambil tasnya, hendak kabur. Tapi saat berbalik ke arah pintu depan, ia terdiam. Di depan pintu, berdiri sosok perempuan mengenakan daster putih lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ia menggenggam sendok besar. Dan darah menetes dari ujungnya. "Warung ini belum tutup," bisiknya. Raka menjatuhkan buku catatan itu. Tapi saat buku itu menyentuh lantai, seluruh ruangan bergetar. Panci jatuh sendiri, lampu padam, dan dari sudut dapur suara-suara muncul, seperti banyak orang mengunyah dan menyeruput soto. Raka lari sekencangnya keluar, meninggalkan semua peralatannya. Namun ia lupa satu hal. Senter miliknya masih menyala di dalam malam. Itu seluruh rumah Raka di desa bercahaya dari dalam. Padahal tidak ada listrik yang menyala. Tapi dari jendela warung tua itu samar terlihat bayangan seseorang berdiri, memegang mangkuk, tersenyum. Warga kembali diguncang ketakutan, dan ketika esok harinya Mbah Suro datang untuk menelusuri tempat itu, ia hanya menemukan catatan baru di buku hitam yang tergeletak di lantai. Raka 2025 warung itu kini menyimpan 4 nama, dan konon untuk setiap tumbal warung itu bisa memanggil satu kekayaan baru. Namun semua yang datang untuk membuka kembali usaha di sana akan dicatat, dan mereka yang meninggalkan barang menyala akan menjadi pelayan selamanya di warung. Arwah itu, jika kau lewat daerah Tulungagung dan melihat bangunan tua dengan aroma soto samar yang menggoda, jangan pernah masuk, karena mungkin namamu akan jadi daftar berikutnya. 1 minggu setelah menghilangnya Raka, desa kembali diliputi ketakutan. Suara gaduh dari dalam warung muncul hampir setiap malam, seperti suara orang sedang makan besar. Mangkuk beradu dengan sendok dan langkah kaki bolak-balik di dalam. Namun, warung itu tetap kosong. Secara kasat mata, desas-desus tentang tumbal baru menyebar cepat.
beberapa warga mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Seorang perempuan tua dengan wajah rusak separuh datang mengetuk pintu mereka sambil membawa soto panas beraroma darah, dan nama perempuan itu adalah Bu Murti. 2 minggu kemudian, datang seorang wanita dari luar kota. Ia tampak berusia 50-an tahun, berkacamata, dengan dandanan sederhana dan membawa tas ransel besar. Namanya Saras, seorang peneliti supranatural, dan juga anak angkat dari Bu Murti. Setelah kematian Bu Murti secara misterius bertahun-tahun lalu, Saras pergi dari desa dan tidak pernah kembali. Namun sejak mendapat kabar soal warung soto angker itu dan mendengar nama Bu Murti kembali disebut, ia tahu ini bukan kebetulan. Ini waktunya, bisiknya pada dirinya sendiri saat menjejakkan kaki kembali di tanah kelahirannya. Saras menginap di rumah peninggalan ibunya, tak jauh dari warung Bumina. Malam pertama, ia duduk di serambi sambil menatap warung itu dari kejauhan. Tiba-tiba, angin berhenti bertiup, lampu rumahnya berkedip, dan dari dalam warung samar-samar terdengar suara lirih. "Anakku, aku belum tenang." Saras memejamkan mata, tangannya mengepal. Ia tahu benar suara itu. "Ibu, aku di sini. Aku akan bantu." Keesokan harinya, Saras mulai mencari informasi. Ia menemui Mbah Suro, satu-satunya orang yang masih selamat dari pusaran pesugihan itu. "Bu Murti itu bukan hanya korban, Saras," ucap Mbah Suro pelan. "Dia tumbal pertama, tapi jiwanya tidak diterima sepenuhnya. Karena saat mati dia masih membawa dendam." Saras menunduk. "Dendam pada siapa?" Mbah Suro menghela napas berat. "Pada Bumina dan pada semua yang membiarkan dia mati tanpa perlawanan." "Maksud Mbah?" "Dulu waktu dia sakit banyak yang tahu Bumina mulai aneh. Tapi tak ada yang berani bertindak. Semua bungkam termasuk aku. Karena takut sekarang, arwah Bu Murti menuntut bukan hanya keadilan tapi pembalasan." Malam itu Saras nekat masuk ke warung. Dengan membawa kain putih milik Bu Murti dan sebotol air mawar dari bunga yang dulu ditanam ibunya, ia duduk di tengah ruangan warung dan memanggil ibunya dengan pelan. "Ibu, aku tahu ibu masih di sini. Aku tahu ibu belum pergi karena kematian ibu tidak adil. Tapi, bukan begini caranya, Bu. Jangan tarik jiwa-jiwa lain." Tiba-tiba lampu mati. Suara kursi tergeser sendiri. Angin kencang berembus dari arah dapur. Dan dari balik pintu dapur muncul sosok Bu Murti. Wajah pucat, mata cekung, dengan tubuh dibalut kain putih penuh darah kering. "Saras, anakku, mereka biarkan aku mati. Aku dibakar dari dalam. Aku disiram cairan hitam. Aku disumpah sebagai tumbal hanya karena mereka ingin dagangan mereka ramai." Saras meneteskan air mata. "Aku tahu, Bu, tapi jangan bawa Raka dan orang tak bersalah lainnya ikut tenggelam." Bu Murti terdiam. Namun dari belakang muncul bayangan lain. Bumina, tubuhnya menghitam. Wajahnya penuh luka seperti terbakar. Ia menjerit, "Dia yang mulai ini semua, aku hanya ambil yang dijanjikan. Ini sudah seimbang, jangan ganggu warungku." Saras menggenggam kain putih dan air mawar, lalu berdiri. Ia melantunkan tembang Jawa lama, tembang pemanggil roh leluhur, sambil menyiram air mawar ke lantai. Tiba-tiba terdengar jeritan dari segala arah. Bayangan-bayangan yang selama ini memenuhi warung muncul satu persatu. Pak Anang, Bumina, Bu Murti, dan Raka. Wajah mereka semua terdistorsi oleh penderitaan dan ketamakan. Saras melanjutkan mantra terakhir. "Asal mula dari tanah, kembalilah ke tanah. Jiwa-jiwa yang tak tenang, pulanglah. Dendam bukan penebus, biarlah waktu yang menghakimi." Seketika itu juga, cahaya putih menyala dari kain peninggalan Bu Murti. Satu persatu, bayangan itu menghilang, terhisap ke dalam tanah yang retak-retak perlahan di bawah warung, hingga akhirnya semuanya sunyi, hening, tak ada suara, tak ada bau, tak ada rasa. Esok paginya, warung itu ambruk sendiri. Tak ada suara gemuruh, tak ada angin. Tiba-tiba, bangunannya roboh seperti sudah rapuh ratusan tahun.
Warga datang dan hanya berdiri terpaku melihat puing-puing bekas bangunan penuh kutukan. Itu Mbah Suro hanya berucap lirih. Akhirnya, selesai juga. Saras pulang ke rumah dengan langkah berat. Di ruang tamu, ia duduk dan melihat foto ibunya yang kini sudah bersih dari bercak hitam yang dulu tak pernah bisa dihapus. Ia tersenyum kecil. Namun saat hendak masuk ke kamar, ia melihat sebuah mangkuk kecil di meja dapur berisi soto dengan potongan babat dan aroma yang sangat dikenalnya. Jantung Saras berdetak kencang. Ia melangkah mundur dan dari belakang terdengar suara berbisik, "Terima kasih anakku, tapi warung ini tak pernah benar-benar tutup." Sudah sebulan sejak warung Bumina ambruk. Warga mulai berani lewat jalan depan bekas warung itu, meski beberapa masih memilih memutar lebih jauh. Anak-anak kecil dilarang bermain dekat sana, dan orang-orang lebih sering melafalkan doa setiap kali melintas. Namun bagi Saras, cerita itu belum benar-benar berakhir. Ia kini tinggal sendiri di rumah peninggalan Bu Murti. Meskipun sudah membantu menenangkan arwah ibunya, ada satu hal yang terus mengusiknya, soto di meja malam itu. Tidak, jadi using biasa penjelaskan dari mana asalnya. Tak ada yang melihat orang masuk ke rumahnya. Bahkan mangkuknya tak dikenali, seperti muncul dari udara. Dan sejak malam itu, Saras mulai mengalami hal-hal aneh. Burung gagak kerap bertengger di pohon depan rumah, menatap ke jendela kamarnya seharian penuh. Suara mangkuk bergemerincing terdengar saat malam. Bahkan, ia sering mendengar suara seseorang memanggil dari arah bekas warung. "Mbah, soto, panas mbah." Suatu malam saat hujan deras mengguyur desa, Saras kembali bermimpi. Kali ini mimpi itu lebih nyata dari sebelumnya. Ia berada di dalam versi utuh dari warung Bumina. Bukan puing-puing tapi warung yang kembali. Berdiri gagah penuh pengunjung. Dengan aroma kuah soto yang menyeruak kuat. Di ujung ruangan, duduk seorang pria tinggi kurus, berpakaian hitam, mengenakan topi lebar seperti petani, tapi wajahnya tidak memiliki mata. Ia memanggil Saras dengan suara seperti parau terendam air. "Kau membakar warungku, tapi perjanjianku tidak padam." Saras gemetar. "Aku tidak ikut perjanjian itu." Pria itu tersenyum. Senyum tipis yang membuat kulit punggungnya merinding. "Tapi kau adalah darah dari tumbal pertamaku. Kau adalah warisanku." Tiba-tiba, ruangan bergetar. Para pengunjung berubah menjadi mayat. Mangkuk soto berubah menjadi kepala manusia yang terpotong. Pria itu bangkit, melangkah mendekat dan berbisik di telinganya. "Aku bukan bagian dari warung itu. Warung itu bagian dari aku. Dan kini giliranmu membuat pilihan." Saras terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Di dadanya ada luka bakar kecil berbentuk mangkuk. Pagi harinya ia pergi ke rumah Mbah Suro. Lelaki tua itu duduk diam di balai bambu, seolah sudah menunggunya. Saras menunjukkan bekas luka di dadanya. Mbah Suro mengangguk lambat. Akhirnya dia datang juga. "Siapa dia?" tanya Saras. "Dia bukan hantu. Bukan jin biasa, dia disebut Bongkot Tumpah, makhluk pesugihan dari masa Jawa kuno. Dulu dia hanya memakan hewan. Tapi setelah manusia menawarkan darah, sesama dia berkembang." Saras menelan ludah. "Apa dia yang memberi kekayaan pada Bumina dan suaminya?" "Ya, tapi dia juga yang menarik jiwa-jiwa mereka. Dia tak pernah puas. Setiap warung, kedai atau tempat usaha yang mengandung niat serakah bisa jadi tempat tinggal barunya. Lalu sekarang, dia memilih aku bukan sekadar memilih. Dia menawarimu kelanjutan. Karena kau bukan hanya anak Bu Murti, kau juga satu-satunya yang bisa menutup atau mewarisi warung itu." Saras terdiam. Ia merasa darahnya mendingin. Malamnya, Saras kembali ke puing-puing bekas warung Bumina. Ia duduk di tengah bekas pondasi dan menyalakan lilin. Udara menjadi dingin. Langit berubah kelabu meski belum malam. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya retak. Aroma soto kembali muncul, namun kali ini tercampur amis darah. Dari dalam retakan muncul sosok Bongkot Tumpah. "Warisanku belum selesai."
Warungku belum habis. Kau bisa memilih tinggalkan semuanya atau bangun kembali dan miliki dunia yang tak akan membuatmu lapar. Setiap mangkuk satu kekayaan. Setiap tawa pelanggan satu jiwa. Saras memejamkan. Mata ia tahu. Jika waria menolak, makhluk ini akan mencari pemilik baru. Siapapun bisa menjadi pewaris pesugihan. Seorang pemuda tamak, seorang ibu muda yang terhimpit utang, atau siapa saja yang tak tahu bahwa satu mangkuk soto bisa dibayar dengan nyawa. Ia membuka mata. Jika aku terima apa yang harus kuberikan, makhluk itu tersenyum. Hanya satu tumbal setiap tahun, dan warungmu akan penuh setiap hari. Saras memandang ke tanah, lalu ke langit yang mulai gelap. Ia mengangkat lilin yang menyala, lalu berkata pelan, "Aku akan jawab besok malam. Tapi malam ini aku ingin tidur tanpa soto." Bongkot tumpah menghilang, tapi tanah di sekitarnya kini menghangat. Dan dari dalam bekas dapur terdengar suara kursi tergeser, seolah seseorang sedang bersiap membuka warung baru. Sejak pertemuan malam itu, Saras mengurung diri di rumah. Ia tidak makan, tidak tidur, hanya duduk memandangi dinding kosong dengan pikiran yang terus dihantui pilihan. Menutup kutukan selamanya, atau menjadi pewaris kekayaan paling mengerikan di desa itu. Di luar rumah, rumor mulai menyebar kembali. Warga sekitar melihat sesuatu yang janggal. Tanah bekas warung yang awalnya gersang dan mati, kini mulai ditumbuhi rerumputan hijau, padahal sebelumnya tak satu pun tanaman tumbuh di sana. Beberapa malam, lampu rumah warga sekitar berkedip aneh. Bahkan, 2 ekor kucing ditemukan mati dengan isi perut terburai tepat di dekat pondasi warung. Namun tidak ada yang berani bicara keras-keras. Mereka tahu, yang lama telah bangkit. Di tempat lain, seorang pemuda bernama Gilang baru saja pindah ke desa itu. Ia adalah keponakan dari Pak Anang, suami almarhum Bumina. Sejak kepergian pamannya yang tragis, Gilang mewarisi tanah kosong dan surat wasiat tua berisi peta kecil menuju tanah warung. Gilang yang masih muda dan penuh ambisi tidak tahu apa-apa soal masa lalu. Ia hanya melihat peluang bisnis. Apalagi ia pernah kerja di kafe modern di kota. Ia punya rencana. Kita bikin tempat makan yang beda. Soto babat legendaris dengan konsep kekinian. Tempat cozy, musik chill. Bisa foto-foto buat Instagram. Pasti rame. Orang-orang tua di desa menggeleng. Tapi Gilang tidak peduli. Ia percaya tempat itu bisa disulap jadi ladang uang. Dan benar saja, hanya dalam 2 minggu, berdirilah sebuah bangunan modern berkonsep semi-industrial. Kayu-kayu jati, meja, panjang lampu gantung kekuningan, dan dapur terbuka. Gilang menamainya Waroeng Babat 99, dengan tagline soto legenda rasa tak terlupa. Saras hanya menatap dari kejauhan. Ia tahu apa yang sedang dibangkitkan. Tapi malam itu, ia hanya menulis satu kalimat di buku hariannya. Jika warung itu hidup kembali, aku harus pastikan siapa yang akan mati lebih dulu. Hari pembukaan Waroeng Babat 99 berlangsung meriah. Musik koplo modern mengalun pelan, influencer lokal datang, bahkan ada kru TikTok kuliner yang merekam suasana. Gilang tersenyum puas. Puluhan pelanggan antre mencoba soto babat yang ia klaim sebagai resep rahasia dari leluhur. Tapi tak ada yang tahu, resep itu ia temukan dalam laci tua warung lama. Lengkap dengan botol kecil berisi cairan hitam dan segumpal kertas bertuliskan aksara Jawa kuno. Gilang mencampurkan cairan itu ke dalam rebusan kuah sotonya. Karena aroma, rempahnya luar biasa. Ia mengira itu bumbu rahasia. Tapi sesungguhnya ia baru saja membuka pintu pesugihan itu kembali. Malam pertama setelah warung itu buka, desa kembali dirundung ketakutan. Seekor anjing peliharaan mati tergantung di pohon depan warung. Salah satu pelanggan, seorang wanita muda yang pulang larut, ditemukan meninggal dengan mata melotot dan tubuh membiru, seolah dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Saras datang ke warung pagi harinya dan menemukan bekas darah di bawah meja. Paling pojok,
Ia mendekati Gilang. "Tutup warung ini sebelum ada yang lebih parah." Gilang tertawa sinis. "Saya nggak percaya tahayul. Ini cuma warung makan, bukan film horor." Saras menatap tajam. "Pamanku dulu bilang begitu juga, sebelum dia digilas truk tanpa sopir." Malam harinya, giliran Gilang yang bermimpi. Ia berdiri di tengah warung yang penuh pelanggan. Tapi satu persatu pelanggan berubah menjadi mayat. Kursi-kursi bergerak sendiri. Dari dapur, keluar sosok perempuan tua mengenakan daster robek dan mata yang menangis darah, Bu Murti. Di belakangnya muncul Bongkot Tumpah. Tinggi, kurus, wajah gelap tanpa mata. "Kau buka pintuku, maka kau bayar harganya. 1 tumbal, setiap purnama. Jangan coba ingkar." Gilang terbangun dengan jeritan. Di lengannya ada luka bekas cakaran 3 jari. Beberapa hari setelah itu, kejadian mengerikan terus terjadi. Seorang pegawai warung ditemukan meninggal mendadak di kamar kos. Salah satu pengunjung dilaporkan hilang tanpa jejak. Pelanggan yang makan sendirian selalu mengaku merasa duduk dengan seseorang yang tidak bisa mereka lihat. Namun anehnya, warung itu semakin ramai. Ulasannya viral. Orang-orang dari luar kota datang hanya karena penasaran dengan soto paling enak se-Jawa Timur. Gilang bingung. Di satu sisi, ia merasa mulai kehilangan kendali. Di sisi lain, uang mengalir deras. Ia membangun cabang kecil, bahkan mulai merancang franchise. Dan di malam ke-30 sejak pembukaan, Purnama kembali muncul. Saat Gilang sedang menghitung uang hasil penjualan, kursi di depannya bergerak sendiri. Lilin di atas meja menyala tanpa dinyalakan. "Tumbalmu mana?" Suara Bongkot Tumpah menggema dari dalam tembok warung. Gilang membeku. Apa maksudnya? 1 nyawa. Untuk 1 bulan kekayaan, kau sudah menandatangani?" Gilang gemetar. Ia tidak tahu harus memberikan siapa. Lalu tiba-tiba, pintu warung terbuka sendiri. Saras berdiri di sana. Matanya merah. Di tangannya tergenggam botol berisi cairan hitam. Botol terakhir dari warisan pesugihan itu. "Kalau kau tak bisa memilih, biar aku yang tentukan." Gilang berlari ke belakang. Tapi warung itu kini sudah bukan miliknya. Tembok berbisik, lantai menghisap, api menyala dari dalam dandang soto, dan suara Bongkot Tumpah bergema pelan. "Selamat datang, pewaris baru." Keesokan paginya, warga hanya menemukan sebuah warung yang lebih megah berdiri di tempat lama. Tapi tak ada yang tahu siapa pemiliknya, karena Gilang menghilang. Dan di daftar menu tertulis 1 kalimat, "Soto babat klasik, rasa yang tak akan pernah mati, tamat